Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwafillah as-saimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita kali ini berbeda dengan puasa sebelumnya, karena puasa kita di tahun ini dibarengi dengan pandemi COVID-19 yang membuat segala aktivitas kita menjadi serba terbatas. Dan ini sudah diprediksi oleh para ahli bahwa setelah ini selesai, maka akan timbul persoalan baru, yakni persoalan kemiskinan. Padahal sebelum pandemi COVID-19 ada di tengah-tengah masyarakat, kemiskinan sudah menjadi persoalan bangsa Indonesia, bahkan menjadi persoalan dunia. Dan miskin itu sesungguhnya, saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak identik dengan miskin harta, tetapi juga miskin ilmu pengetahuan, miskin agama, miskin keimanan. Karena kemiskinan menjadi akar timbulnya banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan adalah hantu yang sangat menakutkan bagi kehidupan manusia. Bahkan kemiskinan sesungguhnya adalah perangkap setan yang selalu siap menjerat anak cucu Adam. Bukankah miskin harta seringkali membuat orang gelap mata dan membabi buta? Miskin ilmu pengetahuan menjadikan manusia terbelakang dan selalu menjadi pecundang. Sementara miskin agama menjadikan seseorang kehilangan pegangan dan arah tujuan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karenanya saudara hadirin, agama kita, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menghindari bahaya kemiskinan, sehingga sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir saja kemiskinan, kefakiran itu membawa orang menuju kepada kekafiran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita umat Islam menghindari sekaligus berusaha menyelesaikan persoalan 3 model kemiskinan yang menanti kehidupan manusia? Yang pertama, cara menghindari diri kita dari kemiskinan harta adalah dengan bekerja keras sekeras mungkin. Maka Rasul pun pernah bekerja sekuat tenaga untuk menghidupi keluarganya. Itulah kemudian mengapa Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa qul i'malu ala makanatikum, i'malu ala makanatikum. Bekerjalah kalian secara profesional. Maka artinya kita diharuskan bekerja sesuai dengan kemampuan kita sekuat mungkin. Yang kedua, di dalam ajaran agama kita ada ajaran zakat.
Dan ini adalah salah satu solusi agama kita agar orang-orang miskin itu terangkat, yang tadinya menjadi penerima zakat, kemudian dia nanti menjadi orang yang mampu memberikan zakat. Begitu juga dengan infak dan sedekah. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, maka dia sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita untuk membantu saudara-saudara yang miskin, mengangkat derajat mereka. Yang kedua, miskin ilmu pengetahuan tak kalah rawan dengan miskin harta. Sampai saat ini masih banyak orang yang berpikiran punya ilmu atau tidak punya ilmu itu sama saja. Padahal ilmu itu adalah nur, cahaya yang akan menerangi sekaligus mengangkat derajat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun mengingatkan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu pengetahuan. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang paling berbahaya adalah miskin agama, miskin iman. Karena agama adalah fitrah manusia. Karena dengan kekayaan agama, kekayaan iman, orang akan menjadi sadar sesadar-sadarnya dari mana ia datang, untuk apa ia hidup di dunia ini, dan akan kemana ia kembali pulang. Pada akhirnya, saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap dengan Ramadan kita kali ini, yang berbeda dengan Ramadan kita sebelumnya, maka kita mempersiapkan diri agar kita terbebas dari miskin harta, miskin ilmu pengetahuan, apalagi miskin iman, miskin agama dalam kehidupan kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.